Halo semuanya, selamat datang di channel Belajar Bersama Stefanus Eko Wahyudi. Teman-teman mau mulai bisnis tapi bingung mulai dari mana? Melalui video ini, saya akan memberikan informasi mengenai pengembangan bisnis model untuk merencanakan sebuah bisnis. Jadi, simak terus videonya sampai habis. Seringkali kita bingung waktu akan memulai sebuah bisnis. Kadang kita punya sebuah produk, namun sudah banyak sekali kompetitornya. Kadang kita juga menemukan kebutuhan dari masyarakat, namun kita juga kesulitan dalam mengembangkan solusinya. Salah satu faktor utama yang perlu dipikirkan pada saat akan mengembangkan sebuah produk maupun jasa adalah inovasi, di mana kita dituntut untuk menemukan sebuah kebaruan dalam produk maupun jasa yang akan ditawarkan, yang sekiranya dapat menjawab kebutuhan calon pelanggan. Inovasi yang kita lakukan ini nantinya akan menjadi sebuah value atau nilai utama dari produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Namun demikian, inovasi saja tidak cukup. Perlu didukung oleh berbagai faktor lain. Karena proses pengembangan produk dan jasa perlu mempertimbangkan mulai dari berbagai tahapan, termasuk misalnya tahapan pengembangan dan produksi, pemasaran, hingga after sales. Untuk itu, pengembangan usaha perlu didukung dengan perencanaan yang baik dan matang. Salah satunya adalah dengan mengembangkan bisnis model yang terstruktur dan terencana. Bisnis model yang dikembangkan nantinya harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala, termasuk dengan mempertimbangkan masukan dari pengguna produk atau jasa. Hal ini juga bertujuan agar produk dan jasa yang ditawarkan juga dapat bersaing dengan kompetitor. Salah satu alat bantu dalam mengembangkan bisnis model yang saat ini banyak dipergunakan adalah bisnis model Canvas, yang diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Alexander Osterwalder. Dengan memanfaatkan bisnis model Canvas atau banyak disebut dengan BMC ini, akan didapat beberapa keuntungan, di mana kita dapat merencanakan sebuah bisnis dengan lebih baik dan terstruktur. Kita juga akan sangat terbantu dalam proses menemukan ide, serta menganalisa dan mengembangkannya secara berkala. Keuntungan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah komunikasi dan diskusi dengan tim, maupun dengan partner bisnis, dapat dilakukan dengan mudah melalui BMC yang berupa selembar kertas ini. Konsep BMC diperkenalkan secara luas melalui sebuah buku yang berjudul Business Model Generation yang ditulis oleh Alexander Osterwalder sendiri. BMC terdiri dari 9 blok, di mana masing-masing blok dari BMC akan saya jelaskan melalui video ini. Namun, pembahasan secara lebih mendetail akan saya sampaikan di video yang terpisah. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan videonya. Blok pertama adalah customer segment, yang dimana kita tuliskan profil pelanggan atau calon pelanggan dari produk maupun jasa yang akan kita tawarkan. Blok kedua adalah value proposition, yang akan kita isi dengan value atau nilai-nilai yang kita tawarkan melalui produk maupun jasa. Kita dapat menuliskan apa yang menjadi nilai utama seperti keunggulan yang membedakan produk atau jasa yang kita tawarkan dengan kompetitor. Blok ketiga adalah channel. Di blok ini kita akan menuliskan metode atau sarana untuk menyampaikan value yang kita tawarkan kepada pelanggan maupun calon pelanggan. Blok keempat adalah customer relationship, yang diisi dengan sarana yang akan dipergunakan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan maupun calon pelanggan, agar mereka mau untuk mengkonsumsi dan memanfaatkan kembali jasa dan produk kita. Blok kelima adalah revenue stream, yang merupakan bagian yang berisi dengan berbagai sumber pendapatan dari usaha, misalkan saja dari penjualan produk atau biaya layanan jasa, serta berbagai sumber pendapatan lainnya. Di blok ke-6, key resources, akan kita isi dengan berbagai sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menjamin jalannya usaha. Blok ke-7 adalah key activities, yang diisi dengan kegiatan utama yang dijalankan. Misalkan aja, mulai dari tahapan produksi, pemasaran, penjualan, hingga layanan purna jual. Blok ke-8 adalah key partners, yang akan diisi dengan siapa saja rekanan yang akan menjadi kunci dari kelancaran jalannya usaha. Misalnya saja supplier bahan baku, ekspedisi pengiriman, dan berbagai rekanan lainnya. Blok ke-9 atau blok yang terakhir adalah cost structure, yang akan kita isi dengan biaya atau pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Dalam hal ini nantinya perlu dievaluasi apakah cost structure yang diusulkan akan lebih kecil dari revenue stream, sebagai salah satu syarat agar bisnis layak untuk dijalankan. Nah, itu tadi sekilas tentang pentingnya bisnis model dan kelebihan dari bisnis model Canvas yang saat ini banyak dimanfaatkan untuk membantu sebuah bisnis untuk pemula.
Seperti saya sampaikan sebelumnya, saya akan bahas secara mendetail masing-masing blok BMC pada video yang terpisah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng di channel ini supaya tidak ketinggalan videonya. Apabila dirasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dan like agar lebih banyak orang yang juga memperoleh manfaatnya. Bye for now.